kuliner termasuk ke dalam salah satu destinasi wisata favorit di berbagai negara. Tapi, ada beberapa negara yang punya makanan ekstrim, bahkan cenderung menjijikan. Budaya kuliner berbeda di setiap negara. Selain makanan yang terkenal karena kelezatannya, ada juga makanan yang terkenal karena rasa dan bentuknya yang aneh, bahkan sampai menantang banyak orang untuk mencicipinya. Di video kali ini, kita akan membahas 5 kuliner dari berbagai negara yang masuk kategori aneh, bahkan cenderung menjijikan. Penasaran apa saja? Yuk simak pembahasannya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Escamoles, juga dikenal sebagai caviar Aztec atau telur semut hitam, adalah makanan yang unik dan eksotis yang berasal dari Meksiko. Escamoles terbuat dari larva semut hitam yang ditemukan di akar tanaman agave. Makanan ini telah menjadi bagian dari masakan Meksiko selama berabad-abad dan dianggap sebagai makanan lezat dan bergizi oleh banyak orang Meksiko. Escamoles seringkali dianggap sebagai makanan mewah karena sulitnya proses pemanenan dan harga yang tinggi. Proses pemanenan escamoles dapat menjadi pekerjaan yang berbahaya dan rumit karena larva semut ini bersarang di bagian dalam tanaman agave yang berduri. Petani harus berhati-hati untuk menghindari duri tajam ketika mengumpulkan escamoles dari tanaman. Setelah dipanen, larva semut diasingkan dari akar agave dan kemudian dicuci dengan baik untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa tanaman. Escamoles sering dimasak dengan cara yang mirip dengan telur dadar atau digunakan sebagai bahan tambahan dalam hidangan seperti taco atau omelet. Rasanya lembut dan creamy dengan tekstur yang hampir seperti butiran beras ketan. Beberapa orang menggambarkan escamoles memiliki rasa kacang dengan sentuhan mentega dan gurih. Balut adalah makanan yang populer di Filipina dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Ini adalah telur bebek yang sudah dibuahi, kemudian direbus hingga embrio bebek berkembang di dalamnya sebelum akhirnya dimakan. Balut dikenal karena menjadi makanan yang unik dan kadang-kadang dianggap eksotis oleh banyak orang. Proses pembuatan balut dimulai dengan memilih telur bebek yang sudah dibuahi. Telur tersebut kemudian direndam dalam air garam selama beberapa hari untuk memperkuat kulitnya dan mengurangi rasa amisnya. Setelah direndam, telur direbus di air mendidih selama sekitar 15 hingga 20 menit, tergantung pada tingkat perkembangan embrio yang diinginkan. Saat memakan balut, kulit telur dipreteli untuk mengungkapkan isinya. Biasanya, terdapat 3 bagian dalam balut. Yang pertama adalah air. Ini adalah air kaldu yang terbentuk selama proses perebusan. Beberapa orang menyukai untuk meminumnya sebagai kuah sebelum memakan embrio. Kemudian embrio bebek. Embrio bebek adalah bagian yang paling umum dimakan dalam balut. Biasanya, itu adalah embrio bebek yang berusia sekitar 17 hingga 20 minggu, yang artinya sudah memiliki bagian-bagian tubuh yang teridentifikasi seperti kepala, tubuh, tulang belikat, dan bulu-bulu halus. Embrio ini dapat dimakan dengan atau tanpa garam. Dan yang ketiga adalah putih telur.
Putih telur yang masih ada di dalam balut juga bisa dimakan. Beberapa orang menyukainya karena teksturnya yang kenyal. Balut seringkali dimakan sebagai cemilan atau makanan jalanan. Banyak orang di Filipina menikmati balut sebagai hidangan lezat dan bergizi. Ini juga dikenal karena dianggap sebagai afrodisiak dan sumber protein yang baik. Casu marzu adalah sejenis keju yang berasal dari Sardinia, Italia. Keju ini cukup kontroversial karena memiliki proses produksi yang unik. Casu marzu adalah keju pecorino atau keju dari susu domba yang telah mengalami tahap fermentasi lanjutan dan memiliki larva lalat hidup di dalamnya. Proses produksi casu marzu dimulai dengan membuat keju pecorino tradisional yang kemudian dipotong-potong dan diletakkan di luar untuk diberi makan oleh lalat dari jenis Piophila casei. Lalat-lalat ini menaruh telur di dalam keju dan ketika larva menetas, mereka mulai mengkonsumsi keju, mencerna lemak dan proteinnya. Proses pencernaan larva mengubah struktur keju, membuatnya menjadi lunak dan menghasilkan tekstur yang mirip dengan keju beracun. Inilah yang membuat casu marzu berbeda dari keju lainnya. Yang menarik adalah casu marzu dimakan dalam keadaan larva masih hidup di dalamnya. Beberapa orang percaya bahwa larva tersebut menambahkan cita rasa yang unik ke dalam keju. Sementara yang lain menilai sebagai makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi karena larva dapat melompat keluar dari keju dan menyebabkan iritasi di mata atau mulut orang yang memakannya. Oleh karena itu, mengkonsumsi casu marzu bisa menjadi beresiko dan hanya cocok bagi mereka yang benar-benar terbiasa dengan makanan ini dan memahami bagaimana cara mengkonsumsinya dengan aman. Penting untuk diketahui bahwa pengawasan sanitasi atas casu marzu telah ditingkatkan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi resiko kesehatan yang terkait dengan makanan ini. Namun, status kelegalan keju ini tetap menjadi perdebatan di Italia. Dan penjualan casu marzu dianggap ilegal di beberapa negara karena alasan keamanan. Karena resiko kesehatan dan sifat kontroversialnya, casu marzu seringkali dianggap sebagai makanan eksotis dan tidak lazim, bahkan di dunia kuliner internasional. Di Filipina, pakpak adalah istilah dalam bahasa Tagalog yang mengacu pada makanan yang sudah digunakan, dibuang, atau tidak dijual lagi di restoran cepat saji atau pasar makanan. Makanan ini kemudian diambil kembali oleh pedagang atau pemulung, kemudian diolah ulang dan dijual kembali sebagai makanan murah kepada penduduk miskin. Praktik pakpak ini kontroversial karena menghadirkan berbagai masalah kesehatan dan kebersihan. Makanan yang sudah digunakan dan dibuang mungkin telah terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme berbahaya, dan proses pengolahan ulang yang kurang terkontrol dapat memperparah risiko kesehatan. Bahan makanan yang diambil dari tempat pembuangan atau sampah juga dapat terkontaminasi zat berbahaya atau bahan kimia yang berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat di Filipina telah mencoba mengatasi isu pakpak dengan mengkampanyekan kesadaran tentang pentingnya kebersihan makanan dan penanganan limbah. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk tidak mengkonsumsi pakpak karena risiko kesehatan.
Baby Mice Wine, juga dikenal sebagai Baby Red Wine, adalah minuman beralkohol yang kontroversial yang berasal dari beberapa bagian di Tiongkok dan Korea. Seperti namanya, minuman ini mengandung bayi tikus yang baru lahir yang direndam dalam cairan beralkohol seperti anggur atau beras. Proses pembuatan Baby Mice Wine dimulai dengan mengambil tikus yang baru lahir dan masih buta dari sarang mereka. Kemudian, mereka dimasukkan ke dalam botol yang berisi cairan beralkohol. Seiring waktu, tikus-tikus ini terendam dan dicelupkan dalam minuman beralkohol tersebut dan akhirnya mati. Konon, minuman ini diyakini memiliki sifat obat dan dikatakan memiliki manfaat kesehatan tertentu, seperti meningkatkan vitalitas atau kekuatan seksual. Namun, klaim ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Baby Mice Wine telah menjadi sumber kontroversi dan dikritik oleh banyak orang karena dianggap tidak etis dan kejam terhadap hewan. Praktik ini juga dianggap menyebabkan penderitaan pada hewan dan menyebabkan penyalahgunaan hewan. Beberapa negara telah melarang produksi dan penjualan Baby Mice Wine karena masalah etika dan keamanan kesehatan. Meskipun mungkin masih tersedia di beberapa daerah di Tiongkok dan Korea, banyak orang di seluruh dunia mengutuk dan menolak minuman ini karena perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan. Selain 5 kuliner yang telah kita bahas tadi, masih banyak lagi jenis-jenis kuliner dari negara lain yang sebenarnya menurut kita aneh dan menjijikan, namun lazim untuk dikonsumsi di negara asalnya. Jika di tempat kamu juga memiliki kuliner yang unik dan aneh, jangan lupa bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye!